Saya ini ngejar satu mata kuliah lagi yang belum saya koreksi. Nah, jadi mudah-mudahan minggu depan bisa nyusul untuk kuis dulu, kemudian baru tugas. Jadi nanti bisa lihat kalau nilai UTS-nya masih nggak puas, kuisnya juga masih nggak puas, ini terserah kalian. Mau kuis, mau UTS 2 atau lanjut aja FET-nya. Jadi nanti nilainya diambil dari kuis yang FET. Oke, nanti sambil nunggu nilai kuisnya ya, kuis yang BCT. Oke, untuk tugas, kalau bisa mengerjakannya yang lengkap ya. Jadi jangan, kalau misalnya diminta 3 soal, kerjakan 3 soal dan diselesaikan, jangan sepotong aja. Ini lumayan nilainya kalau ngerjainnya lengkap. Meskipun nanti di tengah-tengah ada salah-salahnya, nggak apa-apa. Ini sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini yang nomor 1. Saya lihat. Nomor 1 saya lihat masih ada yang kelupaan ini, RE besar ini. Caranya, kalau saya seperti ini, yang nomor 1. Kalau ada juga yang pakai analisis DC dulu, kemudian nanti persamaannya, ada persamaan 1, baru nanti digabung ke persamaan di analisis AC, itu nggak apa-apa. Nah, nanti ujung-ujungnya juga ketemu, cuma memang lebih panjang caranya. Nah, ini kalau saya caranya yang lebih singkat, jadi langsung ke analisis AC dulu, karena di sini, ini sebenarnya udah ada hint-nya nih, udah ada petunjuknya. Cari ZB-nya dulu. Kalau ZB kan ini analisis AC. Jadi, dari analisis AC, ZB itu apa sih rumusnya? Kita hubungkan dengan yang sudah diketahui di sini. Kebetulan di sini ada penguatan tegangan, ada beta, ada RC. Jadi dari sini kita turunkan penguatan tegangannya apa, kemudian dapat nih hubungannya dengan ZB, baru nanti ZB-nya kita cari. ZB sama dengan minus beta kali RC per AV. Nah ini, kalau sudah dapat ini rumus ini, tinggal masukkan angka-angkanya. Nah ini silakan nanti dicocokkan. Jawabannya nggak persis sama seperti ini, nggak masalah. Asal benar, maksudnya benar itu nggak keliru masukinnya yang nilai-nilai yang sudah diketahui. Ini nanti kesini-sininya pasti nggak akan jauh beda hasilnya. Jadi nggak harus persis sama seperti ini hasilnya. Nah ini bisa dilihat mungkin agak kecilan. ZB nanti silakan dicocokkan untuk masing-masing NIM. Ini nilai ZB-nya. Kemudian kalau ZB sudah dapat, sini ada hint berikutnya. Cari RE besar. Masih pakai analisis AC, jadi ZB. Kalau kita turunkan lagi, ini sama dengan beta RE plus beta plus 1 kali RE besar. Nah, di sini bisa dicari RE besarnya. Dari rumus ini, kita balik jadi seperti ini. Masukkan angka-angkanya, dapat. Nah ini, RE besar ini. Ini dalam kilo ohm. Kalau dalam ohm boleh, jadi hasil yang ini dikalikan 1000. Jadi misalnya 1,23 kilo ohm, nanti berarti kalau dalam ohm hasilnya 1230. Atau yang ini misalnya 0,62, berarti kalau dalam ohm dikali 1000, 620 ohm.
Kemudian hint berikutnya cari RB. RB ini pakai analisis DC yang ini. Nah, di sini kan RE-nya udah dapat. Jadi di sini kita bisa nyari RB-nya langsung. Jadi tapi pakai ini dulu, pakai bantuan. Arus IE-nya berapa sih? Di sini arus IE sebelumnya sudah diketahui RE kecilnya. Nanti IE-nya bisa dicari. IE-nya dapat, IB-nya bisa kita cari. Setelah itu kita cari RB. Rumusnya ini tinggal masukkan angka-angka VCC, VBE, kemudian IRE, dan IB. Nah, kalau sudah dapat di sini ZB, RE, dan RB, berikutnya yang sisanya, parameter penguatan yang sisanya, ZI, ZO dengan AI. Dibalik lagi ke analisis AC. ZI-nya RB paralel ZB, kemudian ZO-nya RC, AI-nya kita turunkan dapat beta dikali RB dibagi RB plus ZB. Nah, ini kemarin saya menemukan beberapa yang kelupaan. Jadi sampai sini benar nih. ZB-nya dapat, RE-nya dapat, RB-nya dapat. Di sini kelupaan. ZI-nya bukan RB paralel ZB, tapi RB paralel beta RE. Di kelupaan RE-nya yang ini. Balik, yang ini. AI-nya juga sama, ada yang kelupaan. Itu, mesti hati-hati. Kemudian, kemarin juga saya menemukan beberapa. Tolong dibedakan IB besar dengan IB kecil, IE besar dengan IE kecil. Jadi, IB besar ini arus DC. IB kecil ini arus AC. Beda. Nggak akan sama nilainya antara IB DC dengan IB AC. Jadi, tolong hati-hati dibedakan. Yang di sini jangan dipakai di AC. Yang AC arusnya dan tegangannya jangan dipakai di DC. Kemudian juga nanti yang soal berikutnya ada yang kemarin memasukkan nilai tegangan. Oke, nanti kita lihat ya. Yang ini nomor 1 gimana? Udah kebayang ya? Kalau dibalik seperti apa? Di kalau dulu latihan soal itu fixed bias yang dibalik. Ini saya coba tambahkan satu. Ada RE-nya di sini. Di emitter bias. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 rata-rata salah ini. Salah arah arusnya. Ini tolong diperhatikan tipe transistornya nanti lain kali. NPN ini atau kalau yang di contoh-contoh PNP. Di sini NPN, jadi arah arusnya dari basis ke emitter. Nah, untuk analisis DC-nya, kita ngikutin arah panah ini. Diambil yang ini supaya mudah. Kemudian kita lihat di sini tegangannya ketemu apa saja. Nah, di sini kita perhatikan panahnya dari basis ke emitter. Berarti tegangannya bukan VEB, tegangannya VBE dari basis ke emitter. Kalau tipenya PNP, arah panahnya masuk, itu baru VEB. Nah, ini VBE. Kemudian di sini, di resistansi ini,
RE dikali arusnya IE, kemudian ditambah VE. Kalau kebingungan dengan plus minus VE ini, di sini boleh masukkan angkanya langsung. Jadi VBE plus IRE min 5 sama dengan 0. Jadi nanti di sini temunya akan sama seperti ini. 5 dikurangi 0,7 dibagi RE untuk IE-nya. IE-nya nanti dapat, kemudian RE-nya bisa dicari. RE kecilnya. Nah, ini untuk analisis DC-nya. Analisis AC-nya juga sama. Arah arus di kaki emitter ini pengaruh untuk BCT. Kalau yang di PNP itu arah alfa IE-nya ke atas. Arah IE-nya ke bawah dari input ke ground sini. Nah, karena ini NPN seperti ini. Kita lihat di sini, arah arus IE-nya keluar dari ground ke arah input sini, ke arah emitter. Jadi di analisis AC-nya juga sama. Arah arus emitter ini keluar dari ground ke arah emitter. Alpha IE-nya sama dengan IC kan, berarti ngikutin. Kalau ini keluar, berarti alpha IE-nya masuk. Nah, kemudian untuk rumus alpha dengan betanya ini, pakai hubungan IC, IB dengan IE. Jadi di sini bisa kita samakan IC-nya. Ini IC sama dengan alpha IE, satu lagi IC sama dengan beta IB. Ini. Kemudian IE-nya kita ganti dengan beta plus 1 IB yang ini. Nanti dapat alfanya sama dengan beta dibagi beta plus 1. Nah ini, balik lagi ke sini. Kalau untuk impedansi input, ini sudah kelihatan nih, RE paralel RE kecil. Kemudian impedansi output sama dengan RC. Kemudian penguatan tegangan, memang hasil akhirnya sama ini. Alpha dikali RC per RE. Tapi saya minta, karena di sini arah arusnya berubah, saya ingin tahu penurunannya ini benar nggak? Apakah kalau PNP kemarin atas positif, bawah positif, sama-sama positif. Hasilnya positif. Nah ini V outputnya negatif, V inputnya juga negatif. Arah arusnya berbeda. Jadi atas dengan bawah sama-sama negatif, baru nanti dapat hasil positif. Kemudian arah penguatan arusnya, nah ini, hasilnya memang sama, NPN dengan PNP, tapi saya minta asalnya dari mana nih? Kalau yang PNP, yang alfanya yang minus biasanya. Nah, karena ini terbalik NPN, yang alfanya positif, negatifnya dapat dari yang bagian inputnya ini. Jadi mohon maaf untuk yang benar nih, hasil ini dengan ininya, tapi tidak ada penurunan ini, asalnya dari mana, ini saya kurangi sedikit nilainya. Meskipun hasil akhirnya benar. Kemudian saya juga menemukan kemarin ada yang menggunakan untuk penguatan tegangan nih. Saya lupa di nomor 1, 2, atau 3.
Jadi ada yang pakai hasil dari analisis DC, misalnya IE-nya atau IB-nya. Oh, kalau nggak salah di soal nomor 3 nanti ya. Kalau gitu kita geser dulu ke nomor 3. Nah ini. Di sini masing-masing dapat nih hasil IB dengan IE. Di sini ada yang dipakai di AC untuk menghitung ZB atau menghitung V input. Ya nanti V input dengan V outputnya pakai dari hasil yang ini, yang DC. Nah itu jangan. Karena arus ini yang di DC itu DC arusnya, beda dengan arus AC. Jadi nggak bisa dimasukkan ke sini. Kemudian penguatan, meskipun nantinya sama nih hasil akhirnya, bilangannya dengan perhitungan yang ini di sini, saya salahkan karena konsepnya salah. Jadi yang ini tegangan penguatan tegangan itu memang perbandingan antara tegangan output dengan tegangan input. Tapi ini berlaku general. Jadi maksudnya kalau kita ngasih tegangan input berapapun, tegangan outputnya itu nanti akan menyesuaikan dengan penguatan tegangan ini, rasio ini. Jadi tegangan inputnya misalnya 1, AV-nya misalnya 3, nanti tegangan outputnya 3 volt. Kalau V inputnya berubah 2, berarti V outputnya nanti berubah jadi 6. Jadi angkanya nggak bisa dimasukkan ke sini. Hasil dari yang DC dimasukkan ke AC, kemudian untuk menghitung penguatan tegangan ini. Jangan. Karena ini, kita di sini nggak tahu nih. Di sini berlakunya general, V inputnya nggak tahu berapa. Jadi yang kita tahu hanya dari komponen-komponen resistor, kemudian nilai beta. Cuma itu. Jadi jangan pernah lagi menyatukan hasil arus DC untuk dihitung tegangan AC karena berbeda. Kemudian yang nomor 3, rata-rata banyak yang lupa. Ini nggak saya gambar memang RE-nya di soalnya. Saya ngambil gambarnya dari buku, tidak gambar sendiri. Cuma saya bilang di soalnya. Ada tambahan RE besar nilainya 680 ohm. Jadi konfigurasinya bukan murni ini kolektor DC feedback. Dan waktu UTS pun saya sempat bilang, karena ada yang nanya, ini berarti bukan kolektor DC feedback, tapi campur dengan ini emitter bias. Mungkin itu ya, bisa dilihat lagi. Ada beberapa yang saya komentari juga, dan mungkin ada yang nggak sempat juga atau kelupaan saya komentari, jadi itu komentar untuk catatan aja, untuk pengingat. Nanti kalau misalnya ke depannya ini terpakai analisisnya, jangan lupa biasanya di mana aja nih yang mesti hati-hati. Mungkin itu aja yang UTS. Ini kami cocokkan jawabannya kalau untuk angka-angkanya.
Oh ya, untuk angka suka ada yang kelupaan juga nih. Ada yang nggak teliti, misalnya betanya 155. Di sini tulisnya beta, tapi pas angkanya dimasukkan kelupaan, jadi 156 misalnya. Itu masih sedikit sih, nggak masalah. Ada juga yang kelupaan, keliru memasukkan angka, misalnya dapat sheet B berapa, di atas dapatnya berapa, pas masukin ke sini, pakainya bukan sheet B, tapi saya lupa kalau nggak salah ZI-nya. Itu hati-hati juga. Oke, paling itu aja yang bisa saya review dari dari kasus UTS kemarin. Nanti untuk yang kuis, nanti saya lihat lagi seperti apa kasusnya. Nanti saya coba review juga yang kuisnya. Kita lanjut ke FET. Bisa nih? Baik, Bu. Oke, hari ini 2 self bias dengan voltage divider. Di bagian akhir masing-masing ini ada soal, jadi yang minggu kemarin juga fixed bias ada soal kan ya, 2 soal. Yang self bias ini saya nulis 2 soal, ini dari buku juga sebenarnya. Kemudian yang voltage divider 1, mungkin bisa dikerjakan, dicoba dikerjakan 3 soal, 3 soal ya, jadi yang minggu lalu. Fixed biasnya coba nomor 1 aja dulu, kemudian ini self bias nanti nomor 1, dan yang voltage divider cuma 1 soal. Jadi 3 soal dicoba dikumpulkan minggu depan untuk latihan. Jadi nggak, kalau saya ngasih break langsung sampai yang enhancement itu bakal banyak sekali. Dicoba dicicil, dikumpulkan. Nanti yang berikutnya, konfigurasi berikutnya di tugas yang berikutnya. Jadi dicicil, biar nyicil juga. Oke, konfigurasi self bias bentuknya seperti ini. Jadi di kaki gate ada RG, ada resistor. Di kaki drain ada, kemudian di kaki source juga ada. Nah, cuma yang di kaki source ini ada 2 pilihan. Ada yang di bypass atau ada juga yang dilepas, unbypass. Di CS ini, kapasitor bypass ini bisa dipasang, bisa juga dilepas. Kalau yang dilepas, ini analisis AC-nya mirip dengan yang fixed bias minggu lalu. Kita lihat nih, dari sini. Kalau kita bypass, jadi seperti ini. Jadi di kaki, kita gambarkan dulu FET-nya. Di sini ada titik tegangan VGS terputus, kemudian ada sumber arus GM-VGS, lalu ada RD kecil. Digambarkan ini. Setelah itu kita telusuri yang bagian input. Bagian input, kaki gate, terhubung ke input, lalu terhubung juga ke RG. Nah, ini ada short di sini, ini kapasitor C1. Kemudian kita lihat di sini, yang mudah ini dulu aja deh, yang drain dulu. Yang kaki drain, ada yang ke output, lalu ada ke RD besar. Nah, di sini ada short yang di output, ini short dari kapasitor 2, lalu yang di RD ada short, ini VDD. VDD-nya di 0 kan. Di short ke ground langsung. Kemudian di kaki S,
ini. Kaki S di bypass, jadi kalau di bypass ini CS-nya kita pasang, ini jadinya short. Nah ini, RS-nya jadi short. Nah, supaya mudah, ini kita gambar ulang aja. Jadinya kita rapikan jadi seperti ini. Bagian input ada RG, bagian outputnya ada RD. S-nya langsung ke ground, seperti ini. Nah, kalau ini berarti analisis AC-nya sama nih dengan yang fixed bias minggu lalu. Impedansi inputnya, kalau V outputnya kita nolkan, kita dapat RG. Nih. Impedansi outputnya, kalau V inputnya kita nolkan, kita dapat RD besar dengan RD kecil paralel. Kemudian untuk penguatan tegangan, kita bisa ngambil, kita bisa ngambil ini, tegangan output bisa sama dengan RD paralel RD kecil, kemudian dikalikan minus GM VGS. Minus karena arah arusnya berlawanan dengan polaritas tegangan output. Kemudian V inputnya, kita bisa ngambil ini, bisa juga ngambil yang ini. Tegangan G antara G dengan S, VGS ini. Berarti tegangan output minus GM VGS RD paralel RD per VGS. Dapatnya ini. AV sama dengan minus GM dikali RD paralel RD kecil. Kalau RD kecilnya nggak ada, berarti hilang kan? Nah, AV-nya nanti akan sama dengan minus GM dikali RD. Nah, ini untuk yang bypass. Kalau yang unbypass, nah ini. Untuk bagian inputnya sama. Ada RG, lalu ke input. Nah, sekarang bagian kaki drain dengan source-nya. Ini yang agak beda. Untuk RD kecil, ini kita pasang antara kaki drain dengan source. Ini saya gambarkan putus-putus, jadi untuk menggambarkan kalau RD-nya ada dan kalau RD-nya nggak ada. Kemudian di kaki drain, satu ke output, satu lagi ke RD besar. Masih sama ini. Yang beda ini, kaki source, balik lagi ke atas bentar ya. Nah ini CS-nya dilepas nih. Berarti kalau dilepas, RS ini ada. Kalau RS-nya ada, nah ini berarti harus ada di sini. Nggak bisa nol lagi. Sekarang kita coba analisis. Nah, kita coba analisis impedansi inputnya. Impedansi input ini kita dapat kalau tegangan outputnya kita nolkan. Nah, ini kita dapatnya RG. Kemudian, untuk impedansi output. Nah, ini untuk self bias yang unbypass mulai agak rumit untuk mencari impedansi output dengan penguatan tegangan. Kita coba lihat dulu kalau yang RD-nya tak hingga. RD kecil. Kalau RD kecil tak hingga, berarti ini nggak ada. Kita open. Sehingga rangkaiannya seperti ini. Di sini ada I aksen, saya gambarkan di sini di RD kecil. Jadi kita lihat. Kalau RD-nya tak hingga, atau kita open, jadi seperti ini.
Untuk impedansi output kita dapat dari penurunan ini. Kita lihat di sini bagian output. Arah arus output dari titik ini, V output. Kemudian di RD, ini ada arus ID. Nah, ini sama-sama masuk nih. Kemudian di sini ada arus GM-VGS keluar. Berarti ini bisa kita gambarkan IO ditambah ID sama dengan GM-VGS. Kemudian kita lihat di sini. VGS atau tegangan di titik G di sini dengan titik S yang di sini, ini sama dengan, kita bisa juga mengukur ini sama dengan minus minus IO ditambah ID dikali RS ini. Jadi ini sudah disatukan. Jadi GM-VGS yang ini, gini, VGS ini sama dengan tegangan ini di RS, atau sama dengan minus GM-VGS dikali RS. GM-VGS-nya kita ganti dengan IO plus ID ini. Kemudian kita satukan, di sini nanti dapat seperti ini. IO ditambah ID, atau yang ini GM-VGS ini, sama dengan minus GM dikali IO plus ID kali RS. Atau ini kita pisah, IO dengan ID-nya. Kemudian nanti yang sama-sama IO kita satukan, yang sama-sama ID kita satukan. Nah, di sini ada catatan lagi. IO-nya sama dengan minus ID. Di arus ini sama juga nilainya dengan arus ID ini. Tapi beda arah. Sehingga V output nanti sama dengan minus IDRD sama dengan minus dikali ID-nya kita ganti dengan minus IO kali RD, atau VO sama dengan minus IDRD sama dengan IORD. Nanti ujung-ujungnya dapat impedansi outputnya sama dengan RD ini. Jadi untuk nyari ini lumayan panjang caranya. Cuma untuk FET ini, karena nanti dianalisis DC-nya lumayan berat, mau pakai ini langsung boleh, pakai rumus jadi. Karena arah arus kalau di FET itu nggak pengaruh, jadi arah arusnya selalu dari drain ke source. Kalau di BJT kan kemarin pengaruh. Kalau tipenya NPN dengan PNP itu arah arusnya beda. Nah kalau di FET ini nggak masalah. Nah kalau RD kecil yang diikutkan, ini lumayan rumit ini penurunannya. Nanti kalau ujian nggak perlu nurunin seperti ini, pakai yang langsung ini saja ya, untuk mempersingkat waktu. Cuma ini supaya tahu asalnya dari mana rumus yang sudah jadinya. Nah kalau RD kecil ini ada, kita bisa pakai bantuan arus di RD kecil ini sama dengan arus I aksen misalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini arus output ini kalau pakai hukum Kirchhoff arus ini sama dengan GM-VGS ditambah I aksen, karena ini sama-sama keluar nih GM-VGS dengan I aksennya, dikurangi ID karena ID-nya masuk, arahnya sama dengan IO. Kemudian kita lihat lagi
Tegangan di RD kecil ini sama dengan tegangan ini, V output ditambah tegangan di sini, di titik ini, atau VGS. Di titik ini dengan titik ini sama tegangannya. Nah, dari dua ini bisa kita turunkan arus output sama dengan VGS ditambah I aksennya ini sama dengan V output dikurangi VGS dibagi RD kecil. Ini. Dikurangi ID. Dan kita lihat lagi, V output ini tegangan output ini sama dengan tegangan di RD besar ini, atau minus ID dikali RD ini. Jadi kita ganti lagi V outputnya ini. Kemudian ini saya mempersingkat jadi langsung disatukan. Nanti IO-nya dapat GM ditambah 1/RD dikali VGS dikurangi IDRD per RD kecil dikurangi ID. Kemudian VGS-nya, kalau kita lihat lagi di sini, VGS di sini, sama dengan tegangan di RS, ini dikali arus yang melaluinya. Arus yang melaluinya sama dengan minus ID ditambah IO. Ini nanti VGS-nya kita ganti, ini. Ini minusnya saya taruh di depan, ini ID plus IO dikali RS-nya di sini. Ya, nanti kita kelompokkan yang ada IO-nya disendirikan, yang ada ID-nya disendirikan. Nanti dia seperti ini. Persamaan IO didapat seperti ini. Kemudian setelah itu baru mencari impedansi output sama dengan tegangan output dibagi arus output. Tadi persamaan tegangan outputnya ini, persamaan arus outputnya ini, nanti dapat hasilnya ini untuk impedansi outputnya. Di kalau yang tanpa RD, saya balik ke atas, cukup RD besar aja impedansi inputnya, impedansi outputnya. Kalau yang dengan RD kecil, ini ada faktor pengalian dan pembagian ini. Ini nanti ketemu kasus, ada RD kecil, ini harus dimasukkan, kalau nggak ada cukup RD besar aja. Sampai sini gimana? Lanjut atau ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu mau nanya, Bu. Ya. Yang tadi yang IO yang I aksen yang di atas. Yang ini? Nah itu ya, Bu. Dapat IO plus ID-nya dari mana, Bu? Kurang terpahami tadi. Dapat, oh ini nih. Jadi kalau kita teruskan kan gini nih, ini IO, ini ID di sini. IO plus ID kan ini. Oh iya, Bu. Nah IO plus ID-nya ini kalau di sini jadinya kepecah jadi GMVGS dengan I aksen. Nah ke sini ini masuk lagi dua-duanya, jadinya balik lagi ini. Jadi atau kalau enggak ini kita tutup dulu deh. Jadi ini ada IO plus ID, di sini kepecah, kemudian di sini kumpul lagi jadi IO plus ID. Oh iya. Dari ini nih yang sini.
Nah, ini jadi kesini. Bukan di aksen sama dengan I plus ID, Bu. I aksen plus Maaf, I aksen sama dengan IO plus ID. enggak. Ini kita lihat nih. Nah, ini. Di sini dulu deh. Di sini IO plus ID sama dengan I aksen plus GM VGS. Nah, ini. Nah, kemudian di sini I aksen plus GM VGS, di sini kan jadi satu lagi nih. Nah, ini balik lagi. Balik lagi jadi IO plus ID ini. Terpahami, Bu. Terima kasih, Bu. Terpahami. Oke. Terima kasih, Sip. Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau dari saya cukup. Oke. Oke, kalau gitu lanjut dikit ya. Bukan dikit, masih agak banyak sih. Kita lanjut ke penguatan tegangan. Nah, ini ada catatan aja sih. Kalau RD, ini tadi RD kecilnya, itu nilainya jauh lebih besar dari RD besar. Ya, nanti ujung-ujungnya impedansi outputnya jadinya RD. Jadi asal mula, kalau RD-nya nggak ada atau RD-nya tak hingga, jadinya open circuit atau nggak ada. Ini dapatnya seperti ini. Nah, untuk penguatan tegangan, ntar saya balik ke sini. Pakai rangkaian yang ini. Cuma sekarang kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan, bukan hukum Kirchhoff arus. Di rangkaian yang dengan RD itu, RD kecil, jadinya nanti VI min VGS min VRS sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini. Ini mau saya bolak-balik ya. Yang di sini, tegangan ini yang dari titik G sampai ground, V input. Nah, VGS itu di titik ini sampai sini, kemudian dari titik ini ke sini VRS. Jadi dari titik G sampai ground itu ada tegangan VGS plus VRS atau VI sama dengan VGS plus VRS. Nah, ini. VI sama dengan VGS plus VRS, atau kalau kita satukan VI min VGS min VRS sama dengan 0. Ini nanti dapat persamaan ini. VGS sama dengan VI min VRS. VRS-nya sama dengan, kita ganti dengan IDRS. Kemudian kita lihat tegangan di LD kecil pakai hukum Kirchhoff tegangan. VRD. Balik lagi ke atas. Nah, yang ini. Ini sama dengan tegangan ini dikurangi tegangan ini. Atau V output dikurangi VRS. Ini nanti dapat I aksennya sama dengan V output min VRS per RD kecil. Setelah itu, masukkan ke hukum Kirchhoff arus. Arus ID ini nanti sama dengan GMVGS plus V output min VRS per RD. Dan kita ganti VGS-nya. Kemudian kita
kita ganti juga ini masing-masing V output dengan VRS-nya. Kemudian kita pisahkan yang ada ID-nya sendiri dengan yang ada V inputnya. Ini nanti untuk penguatan tegangan, ini nanti ini dapat persamaan ID, kemudian dari tegangan output. Itu tujuan nyari ID ini untuk dimasukkan ke tegangan output. V output sama dengan minus IDLD, dia nanti diambil dari yang ini, LD dikali ID persamaan ini. Bentar, maaf ya. Dan nanti untuk penguatan tegangannya, tinggal V output dibagi V input. Persamaan ini, tinggal kita bagi, hilangkan V input, dapat ini. Nah, kemudian nanti kalau kasusnya nilai RD kecilnya jauh lebih besar dari RD besar plus RS, penguatan tegangannya jadi cukup seperti ini aja. Tidak sepanjang ini pembaginya. Ini nanti kalau soal langsung aja pakai, nggak usah nurunin ini, kelamaan nanti. Nggak keburu waktunya. Ini kita lihat contoh soalnya aja ya, langsung ya. Nih, misalnya kita punya, kalau yang fixed bias itu mirip-mirip dengan yang yang bypass mirip-mirip dengan fixed bias minggu lalu. Jadi ini contoh soalnya langsung ke yang unbypass. Jadi ini tidak ada kapasitor. Kemudian diketahui nilai IDSS, VP, dan GOS di sini. Nah, ini hint-nya, petunjuknya, tentukan VGS dengan ID-nya dulu, baru nanti mencari GM. Dari GM, kita bisa mencari nilai parameter impedansi input, impedansi output, dan penguatan tegangan. Untuk VGS key dengan ID key, analisis DC, menggunakan analisis DC, ini kita buka kapasitornya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk kemudahan loopnya ambil yang ini. Karena yang kita cari di sini ada dua-duanya nih, VGS dengan ID. Kalau di sini kita harus tahu VDS, bukan VGS. Nah, ini lebih rumit lagi nanti. Di ini aja loopnya yang dipakai. Dari sini ketemu tegangannya minus VGS, min VRS sama dengan 0. Nah, VRS-nya kita ganti jadi ISRS. Kalau di FET, IS itu sama dengan ID, jadi kita ganti IS dengan ID di sini. Ini dapat persamaan VGS sama dengan minus IDRS. Boleh pakai ini, atau boleh juga ID sama dengan minus VGS per RS. Ini nanti kalau kalian mengerjakan, pilih aja salah satu, jangan dua-duanya. Mau pakai seperti ini, yang A boleh, mau pakai yang B boleh. Kemudian kita perlu satu persamaan lagi, persamaan Shockley. ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Nah, misalnya kalau kalian ada yang milih yang atas ini, yang A. Substitusi persamaan 1A ke persamaan 2. Nah, ini. Tadi yang kita ganti VGS-nya ya. VGS sama dengan IDRS. Jadi ini kita ganti jadi minus IDRS ini.
Kemudian masukkan angkanya, IDSS-nya tadi diketahui 8 mili, kemudian RS-nya 1 kilo, VP-nya minus 6. Nah, ini minus bisa kita hilangkan. Jadi tersisa ini 8 mili, baru dikalikan dengan 1, minus 1 kilo ID per 6 dikuadratkan. Nah, ini jangan lupa kuadratkan dulu yang di dalam ini. Ini dikuadratkan, jadi dapat ini 1 dikurangi 2 kilo kali ID per 6 ditambah 1 mega kali ID kuadrat per 36. Kalau bingung, ini boleh kalian tuliskan 1 kilo sama dengan 1000 ID. Jadi nanti kalau ke sini di 1 dikurangi 2000 ID per 6 ditambah 1 juta ID kuadrat per 36. Nah, nanti hasil ini baru dikalikan dengan 8 mili. Di 1 kali 8 mili, kemudian 2 kilo ID per 6 kali 8 mili. Atau kalau saya biasanya mili dengan kilo ini saling menghilangkan, di 8 kali 2, 16 dibagi 6. Dapat minus 2,67 ID. Kemudian di sini 8 mili kali 1 mega. Ini nanti dapat 8 kilo per 36. Nanti dapatnya 222,22 ID kuadrat. Nah, ini biasanya suka ada yang lupa nih. Persamaan kuadratnya pakai yang ini, yang ke sebelah kanan. Padahal di sini ada ID. Jadi jangan lupa persamaan ini disempurnakan. Jadi persamaan kuadrat sempurna. ID yang ini kita satukan ke sini. Nah, jadi seperti ini. 222,22 ID kuadrat minus 3,67 ID plus 8 mili sama dengan 0. Nah, ini dicari akar-akarnya. ID-nya yang pertama dapat 2,58 mA. Satu lagi 13,93 mA. Nah, di sini masing-masing ID-nya sudah dapat nih. ID 1 dan ID 2. Masing-masing hitung VGS 1 dan VGS 2-nya. Dari persamaan 1A tadi. VGS 1 dapatnya minus 2,58 volt, VGS 2 minus 13,93 volt. Dapat 2 nih, 2 pasang. Nah, ini harus kita cek pakai kurva karakteristik ini. Kita gambarkan kurva ID terhadap VGS. Kemudian IDSS-nya tadi 8 mili, PP-nya minus 6. Nah, VGS-nya pilih yang ada di antara VP dengan 0. Kemudian ID-nya pilih yang ada di antara 0 dan IDSS. Jadi di sini dapat pasangan. Kalau pasangan yang ID 2 dengan VGS 2 ini ada di luar, nggak mungkin. Jadi ada di sini. Kita pilih pasangan ID 1 dengan VGS 1 ini. Di VGS key-nya sama dengan VGS 1, ID key-nya sama dengan ID 1. Nah, ini cara yang pakai persamaan 1A. Kalau ada yang mau pakai persamaan 1B, nah kalau saya lebih senang pakai yang 1B. Meskipun awalnya sininya rumit nih, tapi hitungan angkanya nanti lebih enak kalau saya sih. Tapi kalau kalian terserah. Mau persamaannya yang rumit atau mau angkanya yang rumit, nanti silakan dipilih. Kalau saya tadi ganti yang ini, ID saya ganti jadi minus VGS per RS, kemudian masukkan angka-angkanya, RS-nya 1 kilo, IDSS-nya 8 mili, PP-nya minus 6. Nanti di sini 1 kilo pindah ke kanan,
dikalikan dengan 8 mili. Jadi mili dengan kilo saling dihilangkan, sisanya 8. Kemudian yang ini, jangan lupa di sini minus, ini atas positif bawah negatif. Di sisanya negatif dengan negatif jadinya positif. Ini dikuadratkan dulu. Dapat ini. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan 8. Ini dapat minus VGS sama dengan 8 ditambah 2,67 VGS plus 0,22 VGS kuadrat. Nah, jangan lupa diubah ke persamaan kuadrat sempurna. Di VGS yang ini, minus VGS pindah ke sini, jadi 1. Jadi 0,22 VGS kuadrat ditambah 3,67 VGS plus 8 sama dengan 0. Nanti dapat VGS 1 dengan VGS 2-nya, pasangannya ini, minus 14,1, lalu minus 2,58, dicari masing-masing nilai ID-nya. ID 1-nya dapat 14,1 mA, ID 2-nya dapat 2,58 mA. Ini sama-sama dicek di kurva karakteristik dan pilih pasangan yang nilainya ada di antara ini. Ini dapatnya yang sama seperti yang 1A tadi. VGS-Q-nya minus 2,58 volt, IDK-nya 2,58 mA. Kalau sudah dapat nilai VGS-Q dengan IDK-nya, kita bisa mencari nilai GM0 atau 2 IDSS per VP, dapat 2,67 milisiemens, lalu nilai GM-nya, GM0 dikali 1 mil VGS per VP, lalu 2,67 milisiemens, dikalikan dengan ini, VGS-nya masukkan yang sudah didapat ini ke sini. GM-nya dapat 1,52 milisiemens. Kemudian jangan lupa kalau ada RD, hitung nilai RD-nya. Baru setelah itu masuk ke analisis AC. Nah, di sini RD-nya ada. Kalau tadi dari rumus yang sudah didapat, impedansi inputnya sama dengan RG, sama dengan 1 mega ohm. Kemudian impedansi outputnya, kalau ada RD kecil, dimasukkan ke sini, dapat 3,22 kilo ohm. Kalau RD kecil yang nggak ada, dapatnya 3,3 kilo ohm. Di RD kecil, efeknya akan mengurangi nilai impedansi output. Kemudian penguatan tegangan, sini, langsung masukkan saja ke rumus. Kalau ada RD kecil, penguatan tegangannya dapat minus 1,92. Kalau nggak ada, minus 1,99. Di RD kecil, ini efeknya mengurangi besar penguatan tegangan. Kemudian untuk self bias, ini sifat penguatan tegangannya ini diperkuat beberapa kali. Kemudian beda fasa antara tegangan input dengan output itu 180 derajat dari tanda minusnya ini. Ini saya beri catatan di sini, nanti bisa dilihat lagi. Di ini contoh analisis untuk self bias. Ini ada latihan soal, nanti jadi PR yang nomor 1-nya aja. Nanti kalau mau latihan yang dibalik seperti soal UTS ada ini. Silakan, tapi nggak dikumpulkan, cuma nanti saya kasih jawabannya untuk yang nomor 2-nya. Ada yang ditanyakan dulu nggak yang self bias? Dari saya cukup, Bu. Oke, sekarang saya nanya dulu.
Kalau nyari akar-akar persamaan kuadrat, biasanya pakai apa? Kalau saya pakai yang kemarin, yang website yang dulu yang di dasar. Apa rumus jadi atau website? Ya, yang di website yang langsung dapat hasilnya. Oke. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Terus kemarin websitenya. Kalau kalau males, meskipun pakai kalkulator juga kadang males ya. Kadang rumusnya nggak hafal atau kalkulatornya nggak bisa nyimpan rumus. Kalian bisa googling ini, kelihatan kan ini? Kalau di saya belum pindah. Oh iya maaf. Belum. Iya iya iya. Saya lupa. Lupa ganti. Bentar ya. Kelihatan ini? Sudah terlihat. Iya. Itu bisa googling ABC kalkulator. Nah, saya biasanya pakai yang ini nih. Kalkulator saya kalkulatornya udah entah kemana. Pakai HP gak enak kalau ngitung pakai HP. Pakai kalkulator komputer juga nggak enak. Saya biasanya pakai ini kalau persamaan. Ini saya saja ya. Mau googling sendiri boleh. Ada beberapa website yang untuk ngitung akar-akar persamaan kuadrat. Tapi kalau saya menyarankan yang ini, karena kalau website lain itu ada yang nggak bisa beberapa angka di belakang koma. Kalau ini bisa. Jadi tadi persamaannya misalnya sama persamaan yang pakai persamaan 1A itu kan ada dapatnya 8 mili. Nah itu biasanya kalau di website lain akar-akarnya nggak akan kehitung. Dapatnya 0 semua. Nah kalau website ini 8 mili tinggal kalian ketik 0,008 nanti akan dapat akan bisa dihitung kalau website yang ini. Nah, ini saya share ya. Saya ketikkan saja di sini. Yes, nah ini nanti bisa pakai ini. Jadi ntar saya ini lagi. Ini tadi misalnya yang persamaan 1A. A-nya 222,22 misalnya. Oh ini udah pernah tahun lalu saya ngitung pakai ini. B-nya minus 3,67. Kemudian C-nya 0,08. Tinggal masukkan angka ini, solve, dapat ini. Nah di sini cuma perlu hati-hati. Kalau ini kan dalam ampere, berarti kalau dalam mili, komanya kita geser 3. 1, 2, 3. Berarti 13,93 mili ampere. Yang bawah X2-nya 1, 2, 3. Atau 2,58 mili ampere. Kalau pakai yang persamaan 1B, ini saya coba lagi ya. 1B tadi. Persamaannya
0,22, yang A-nya, B-nya 3,67. Ya, ini artinya titik ya, bukan koma, karena ini website luar, bukan website Indonesia. Jadi kalau nulis koma, 0, sekian itu ganti dengan 0 titik sekian. Dan di sini C-nya 8. Nah, ini tegangan. Tegangan dapat minus 2,578 atau dibulatkan 2,58. Satu lagi minus 14,1. Ini lumayan enak kalau yang ini. Dan mempercepat hitung kalau bagi saya. Mau lanjut atau lanjut minggu depan? Ini berat gak kalau lanjut? Lanjut ke voltage divider atau mau minggu depan aja? Bingung. Sekarang juga boleh, tapi kalau besok juga, minggu depan juga boleh. Ya, yang lain gimana? Kita mau lihat dulu ini gambarannya seperti ini. Mau lanjut sekarang atau minggu depan, terserah. Kalau tadi cukup pusing, ya satu aja tadi. Kalau masih kuat, minggu depan. Terserah kalian. Gimana? Kenapa? Gimana? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan, oke. Tapi yang lain nggak tahu tuh, Bu, gimana. Yang lain gimana? Nggak apa-apa, Bu, minggu depan. Minggu depan, oke. Yaudah, minggu depan aja ya. Jadi yang tadi dipelajari dulu. PR-nya mau mulainya minggu ini, jadi kumpul minggu depan, atau mulai minggu depan? Minggu depan kalau saya mau, Bu. Minggu depan aja, ya udah. Ya udah kalau gitu. Oke, kalau gitu. Cukup berat ya tadi ya penurunannya ya. Oke, kalau gitu hari ini self bias aja. Dipelajari dulu. Kalau ada yang mau nyicil soal nomor satunya, boleh. Jadi nanti pas diminta ngumpulin udah tinggal ini aja, di foto aja. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Gue mau nanya, Ya. untuk yang soal kemarin itu kan dicari RT-nya dia, tapi sedangkan diketahuinya udah ada RT. Di soal itu udah ada nilai RT-nya gitu, Bu. Jadi langsung aja jawab. Yang kemarin, yang ada 2 soal. Oh, bentar. Yang fixed bias ya? Iya, Bu. Bentar.
Yang ini, Iya Bu. iya, ini saya salah ini. Jadi ya gimana Bu? Iya, RD-nya, pertanyaan untuk RD-nya dihilangin aja. Oh ya baik. Nah, Baik Bu. nah. Terima kasih Bu. Oke, makasih juga ya diingatkan. Ya Bu. Ya nanti saya coba ini revisi di minggu depan, tolong diingatkan lagi ya nanti pas nulis soalnya ini RD dihilangkan. Oke, ada lagi? Ya, baik Bu. Kalau dari saya Makasih. cukup Bu. Ya sama-sama Bu. Ya Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, sampai sini aja dulu kuliahnya. Mudah-mudahan nggak ada kuliah lagi ya, jadi mudah-mudahan bisa tidur siang sebentar. Oke, selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.